Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan bagian yang ke-13 dan 14 dengan judul Mendaki Gunung Sendiri dan Ritus-ritus Aneh. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silahkan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia. Bagian 13. Mendaki gunung sendiri. Puasa Mutih 7 hari telah Narendra lalui. Anehnya, selama menjalankan puasa itu, Roro Kemuning tidak pernah hadir. Narendra tidak bersusah hati. Ia berpikir bahwa perempuan misterius itu membantunya dalam proses pencarian. Sebab jika Roro Kemuning muncul, ia pasti tidak dapat menahan diri untuk bercinta. Sebelum Lestari dan Biasih bangun, Narendra sudah meninggalkan rumah. Gunung Merak berjarak sekitar 20 km dari tempat tinggalnya. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun di hati Narendra. Meski kabar keangkeran gunung itu santer terdengar. Banyak cerita beredar. Sering terdengar suara orang tertawa di sana. Begitu dicari, tidak ada siapapun. Kisah yang paling terkenal adalah 2 remaja yang kemah di puncak gunung tersebut. Malam hari sambil membuat api unggun, mereka iseng memotret bulan. Tak sengaja, kamera itu menangkap sosok mirip alien yang sedang berjoget. Video tersebut diunggah ke internet dan melejit. Namun, Narendra yang sudah lama bermain dengan kamera tidak mudah percaya. Ia yakin itu cuma pareidolia. Narendra tidak bilang ke Ronald kalau hari ini ia pergi ke Gunung Merak. Melihat gelagat Ronald yang kurang setuju dengan apa yang ia lakukan, Narendra memilih tidak melibatkan Ronald lagi. Meski begitu, Narendra yakin Ronald tahu bahwa hari ini adalah waktunya. Tepat pada hari ke-8 setelah pertemuan mereka dengan Pak D Lembu. Kendaraan melaju sedang. Sinar mentari pagi menerangi jalanan. Anehnya, Narendra tidak merasa segar. Ada kegelisahan yang menyelimuti hatinya. Ia merasa itu bukan dirinya. Namun, tidak tahu mengapa, ia tidak bisa menghentikan semua itu. Narendra begitu berniat dan begitu kukuh. Bahkan semakin bertambahnya hari perpisahan dengan Roro Kemuning, bayangan perempuan itu kian lekat di pelupuk matanya. Tak butuh waktu lama untuk tiba di tujuan, Narendra memarkir mobilnya di warung kopi di pinggir jalan. Ia menyesal harusnya pakai motor saja supaya enak parkirnya. Kini ia harus rela mobilnya panas-panasan karena tidak ada atap di parkiran itu. Bu, saya nitip mobil di sini ya. Kalau sudah selesai urusan saya, nanti saya ambil, ucap Narendra. Lelaki itu memberi beberapa lembar uang pada ibu penjaga warung.
Masnya mau ngelmu ya? Itu ndak pakai sendal? Celetuk si ibu. Narendra tersenyum kecil. Hati-hati loh mas, kalau ndak kuat lakonnya malah kena sial. Semoga kuat bu, saya sudah bertekad. Jawab Narendra singkat. Bagus kalau gitu, semoga sukses. Si ibu mengacungkan jempol. Beberapa pria berpakaian lusuh yang sedang minum kopi sesekali melirik Narendra. Mungkin mereka pencari rumput yang mampir dulu ke warung sebelum memulai aktivitas. Narendra melangkah dengan semangat. Ia menapaki rumput kering dan bebatuan dengan gesit. Sesekali Narendra melompat, menghindari duri. Sepanjang perjalanan itu, tak henti-henti Narendra merapal mantra. 7 harmal, ia sudah menghafalnya. Makanya mantra itu sudah di luar kepala. Nyaris setengah hari Narendra mendaki gunung, namun tak ada tanda-tanda ada rumah di sana. Narendra mulai bingung, di manakah sebenarnya tempat tinggal gurunya Pak D Lembung. Narendra beristirahat sejenak di mata air yang nyaris mengering. Bebatuan sebesar kepalan tangan orang dewasa menyembul ke permukaan air. Pria itu membasuh wajah untuk menghapus kepenatan. Saat ia mendongak, terlihat seorang pria bersorban putih berdiri di sebuah batu tepat di hadapan Narendra. "Kaulah yang bernama Narendra Digi Sawiro?" tanya pria berjenggot putih itu. Bukan, nama saya Narendra Digi Pamungkas." "Salah, namamu Sawiro. Orang tuamu mengganti nama itu ketika kau berumur 7 bulan. Narendra terkejut. Dari mana pria tua itu tahu soal ini? "Siapakah Anda, Pak?" tanya Narendra. "Aku Ki Sarwo Putih. Bukankah kau ingin menemuiku? Energimu sudah kurasakan sejak hari ketiga kau berpuasa." Narendra tersenyum lega mendengar ucapan pria itu. Ia langsung mendekat dan mencium tangan Ki Sarwo Putih. Bau harum menguar dari tubuh pria bersahaja itu. "Benar Ki, saya menemui Anda karena ingin mencari keberadaan seseorang," ucap Narendra sopan. "Mari ikutlah denganku, kita istirahat di tempatku sambil membahas ini." Di balik semak-semak itu ada pencari rumput, ia akan menuju kemari. Pembicaraan kita akan terganggu oleh kehadirannya. Ki Sarwo Putih menunjuk semak belukar yang tadi dilewati Narendra. Pemuda itu menurut saja ketika Ki Sarwo Putih menepuk pundaknya. Sekedipan mata, mereka sudah ada di dalam gua dengan celupak sebagai penerangan. Narendra terkaget, benar-benar tak masuk akal dalam nalarnya apa yang terjadi barusan. "Aku bisa mempertemukanmu dengan wanita itu, tapi tidak mudah. Ada beberapa ritual yang harus kau lakukan. Baru setelah itu, aku akan memberimu ilmu agar sukmamu bisa menjelajah kemanapun kau mau," kata Ki Sarwo Putih. "Saya siap Ki," ucap Narendra. Ia tidak menanyakan dari mana pria itu tahu maksud kedatangannya. Pasti lewat pengetahuan batin. Begitu pikirnya. Narendra, orang biasa akan butuh waktu lama menembus alam lain. Karena kau memiliki terah istimewa,
mudah saja bagimu untuk pergi ke negeri nenek moyangmu, kata Kisarwo Putih. Narendra tidak paham maksud pria itu. Terah apa yang dimaksud? Terah istimewa apa yang Kisarwo maksud? Ular. Itulah kenapa semua keluargamu memiliki nama Sawiro. Berasal dari kata sawer yang artinya ular. Narendra terkejut. Ia sama sekali tidak tahu soal itu. Ia hampir saja tertawa mendengar ucapan konyol itu. Namun urung ketika ia ingat ular yang menghantuinya akhir-akhir ini. Patung ular di kamar rahasia, gagang pintu berbentuk ular, ular emas, dan ayahnya pun meninggal karena digigit ular. Mengapa saya tidak tahu sama sekali soal itu? Tanya Narendra. Sepertinya sengaja disembunyikan. Sekarang zaman sudah berubah. Dulu hampir setiap orang memiliki ilmu untuk melindungi diri dari serangan musuh atau binatang buas. Dan keluargamu memilih bersekutu dengan siluman ular. Jawab Kisarwo. Narendra merenung sejenak. Dia sering mendengar cerita jika zaman dahulu hampir setiap orang memiliki mantra. Itu sangat berguna untuk bertahan hidup. Sebab masa itu hutan masih lebat dan kemana-mana orang hanya berjalan kaki. Kuda hanya dimiliki oleh para bangsawan. Apa keluargamu ada yang tahu kau kemari? Tanya pria tua itu sembari mengelus jenggot. Tidak ada sama sekali, Ki. Jawab Narendra segera. Bagus. Namun aku khawatir istrimu akan kebingungan mencarimu. Tidak, Ki. Dia sudah tahu saya menjalani semua ini. Entah siapa yang memberitahu. Mungkin teman kerja saya, ujar Narendra. Narendra mencurigai Ronald. Ia menduga Jasima tahu soal mantra itu dan sampai meninggalkan rumah karena Ronald. Hanya pria itu yang tahu tentang apa yang terjadi padanya. Kau sudah melakukan ritual pertama, yaitu puasa mutih. Sekarang, ikuti mantra yang kubaca dan kau harus meyakininya sepenuh hati. Kau harus yakin dengan niatmu menemui perempuan itu. Kisarwo duduk bersila. Ia memejamkan mata. Narendra pun duduk di tanah tanpa alas dan melakukan hal serupa. Kisarwo mulai merapal mantra kata demi kata agar mudah diikuti Narendra. Selang beberapa menit kemudian, Narendra mulai fokus bermeditasi. Wanita di kamar rahasia, bagian 14. Ritus-ritus aneh. Dalam meditasinya, Narendra melihat cahaya putih yang begitu terang. Setelah itu, samar tampak orang-orang berpakaian tidak umum. Para lelaki hanya mengenakan kain dari bawah pusar sampai paha, diikat menyerupai celana pendek. Sedangkan para wanitanya sekedar melilitkan kain dari pinggul sampai lutut. Narendra terheran-heran. Zaman apa ini? Batinnya. Namun, bayangan itu lenyap ketika Narendra mencoba lebih fokus. Saat membuka mata,
Narendra merasa letih, seperti terkuras semua tenaganya. Ia menatap Kisarwa Putih. Lelaki itu sudah menghentikan meditasinya. Kau belum cukup mampu ternyata. Kalau begitu, mari kita lakukan ritual kedua, ucapnya. Apa itu, Ki? Narendra tidak sabar. Ikutlah denganku ke Sendang. Kisarwa Putih bangkit. Narendra melakukan hal yang sama. Ia mengekor kemanapun Kisarwa Putih berjalan. Tak butuh waktu lama untuk sampai di tujuan. Mereka berhenti di sebuah mata air yang tidak terlalu dalam. Narendra melongok ke dalam air. Tampaklah ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari. Kau harus berendam dan membasuh wajahmu di sini 7 kali. Setelah itu, kembalilah ke gua. Kau harus fokus agar tidak tersesat. Jangan pedulikan apapun yang kau temui di jalan. Jika kau berhasil kembali dengan selamat, kita akan mulai ritual selanjutnya. Lalu menjelajah ke negeri Roro Kemuning. Ingat, lakukan itu secepat mungkin sebelum matahari tenggelam. Narendra mendongak ke langit. Matahari sudah tergelincir hendak ke peraduan. Mega merah samar-samar terlihat. Berarti ia harus menyelesaikan ritual ini secepat mungkin. Baik, Ki, jawab Narendra cepat. Kisarwa Putih berbalik. Ketika Narendra berkedip, pria itu sudah lenyap. Seperti perintah gurunya, Narendra mulai memasuki genangan air dan membasuh wajah. Dingin seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Narendra melihat bayangannya sendiri di air. Bayangan itu sangat jelas, seperti bercermin. Narendra mulai basuhan pertama. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Pria itu menggigil kedinginan. Pada saat bersamaan terdengar suara. Hai pemuda, pakailah kain ini agar kau tidak kedinginan. Ayo kemari, ambillah. Narendra memutar pandang. Ia mendapati seorang pria telanjang dada duduk di batu yang terletak agak jauh dari mata air. Jika ingin kain itu, ia harus keluar dan berhenti berendam. Saat itulah Narendra sadar bahwa kain tersebut godaan semata. Ia memilih tidak menjawab dan kembali membasuh wajah. Ketika Narendra mendongak, pria tadi sudah hilang. Tangan yang kisut karena kedinginan itu mengambil air lagi. Basuhan kedua. Kali ini Narendra melihat ada kepiting sebesar kelapa di dalam air. Capitnya panjang dan bergerigi tajam. Narendra panik, hampir saja ia melompat. Namun, ia ingat pesan Kisarwa Putih agar tetap berendam. Narendra menghela napas. Kepiting itu mendekat. Narendra terdiam berusaha tenang. Saat capit besar itu hendak menyentuh kaki, hewan tersebut seketika lenyap. Akhirnya, Narendra bisa bernapas lega. Pada basuhan ketiga, tidak ada lagi gangguan. Narendra terus lanjut hingga selesai ritual. Pria itu keluar dari air dan mulai menyusuri jalan setapak menuju gua.
Belum genap 10 langkah, ia mendengar isak tangis perempuan. Narendra mencoba mencari sumber suara. Ternyata seorang wanita bertapih, sedang bersimpuh di bawah rumpun bambu. Melihat air mata yang mengalir, Narendra tidak tega. Perlahan ia dekati wanita itu. "Mbak, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Perempuan itu menoleh, matanya sembab dan hidungnya memerah. Sepertinya ia sudah lama menangis. Saya mencari pakan ternak, tapi terpeleset. Rumput saya jatuh ke jurang. Sampai di rumah, saya pasti dimarahi bapak." Perempuan itu mengusap peluh yang mengalir di pelipis. Narendra merasa iba. Tak masalah baginya bila membantu perempuan itu mencari rumput. Namun, ia akan lebih lama sampai di gua, sedangkan Mega Merah mulai memudar. Saat itulah Narendra kembali sadar kalau ini jebakan. Apalagi ketika Narendra melihat sekeliling, tak ia dapati rumput segar. Kalau dituruti, perempuan ini bisa membuatnya tersesat. "Maaf Mbak, saya harus segera pergi. Saya buru-buru. Mbak bisa minta bantuan orang yang berikutnya lewat sini ya." Narendra bergegas, langkahnya panjang-panjang. Ia mendengar perempuan tadi memaki, "Dasar lelaki biadab, walat kau, tidak membantu wanita. Kalau kau tidak kembali ke sini dan menolong, aku akan mengutukmu," ucap wanita itu. Narendra hanya menggelengkan kepala sambil terus berjalan. Ia yakin kalau perempuan itu hanya makhluk jadi-jadian yang menyamar untuk menyesatkannya. Sama seperti pria yang menawari kain dan kepiting besar tadi. Narendra terus berjalan. Ketika berangkat tadi, jarak gua ke sumber air terasa tidak terlalu jauh. Namun, sekarang jalanan yang dilalui Narendra seperti tidak habis-habis. Melewati jalan kecil yang ditumbuhi putri malu, Narendra terpaksa berhenti. Tepat di depannya melintang pohon trembesi. Pria itu hendak melompat, namun ukuran pohon berwarna kehitaman itu semakin lama semakin besar. Tumbuh pula bulu-bulu seperti ijuk di permukaan pohon tersebut. "Hai Narendra, pulanglah ke rumahmu. Gunung ini bukan tempatmu. Kau tidak akan meraih tujuanmu. Pulanglah!" Suara itu menggema dari segala penjuru. "Saya tidak akan pulang," jawab Narendra. "Kalau begitu, kalahkan aku dulu." Pohon trembesi berbulu itu melayang ke arah Narendra. Untung Narendra bisa menghindar dengan cepat. Jika tidak, wajahnya sudah hancur. Secepat kilat, pohon itu berbalik. Narendra menendangnya keras. Bukannya terpental, trembesi itu malah mendorong kuat kaki Narendra. Otot-otot di kaki pria itu seperti hendak putus. Narendra terus menendang, namun sia-sia saja. Ia tahu ini hanya godaan, seperti pria bertelanjang dada tadi, kepiting, juga perempuan bertapih. Trembesi ini pasti akan hilang ketika diabaikan. Narendra pun berhenti menendang. Ia pasrah.
ketika pohon besar itu hendak melayang menghantam tubuhnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Tubuh Narendra terasa hendak terangkat bersama dedaunan kering. Pohon itu pun lenyap. Ketika Narendra berbalik, hendak meneruskan perjalanan, tiba-tiba pintu gua sudah ada di hadapannya. Pria itu terkejut. Dari tadi ia tidak melihat pintu itu. Bagaimana bisa mendadak ada di sana? Pikirnya. Kau berhasil, anakku. Masuklah, kau akan segera mencapai tujuanmu, kata Kisarwo Putih yang berdiri di pintu gua. Narendra mencium tangan gurunya itu, lalu keduanya masuk beriringan. Aku akan memberitahumu siapa Roro Kemuning sebenarnya. Soal nanti kau jadi mencarinya atau tidak, keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Di sini aku hanya menjadi perantara. Yang jelas, kau hampir siap menemui perempuan itu. Saya akan mendengarkan, Ki. Tapi dari mana Kisarwo tahu tentang Roro Kemuning? Pria berjenggot itu terbahak. Tidak perlu kau risaukan itu, anak muda. Bagiku itu perkara gampang. Tidak sehari dua hari aku hidup di dunia ini. Aneka rupa makhluk sudah kutemui. Jawabnya dengan suara yang dalam dan berkarisma. Narendra mengangguk. Ia siap mendengarkan cerita Kisarwo Putih. Tapi kau harus percaya padaku. Jika tidak, ilmu yang akan kuajarkan padamu tidak ada gunanya. Apa kau mengerti? Tegas Kisarwo Putih. Ya, Ki. Saya akan mendengarkan dengan seksama dan mempercayai cerita yang akan Kisarwo tuturkan. Narendra berusaha menjawab setenang mungkin, meski ia tidak sabar. Ia semakin ingin mengungkap kebenaran siapakah Roro Kemuning yang telah menjajah jiwanya akhir-akhir ini. Dan itulah akhir dari cerita Mendaki Gunung Sendiri dan Ritus-ritus Aneh. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Siapakah sebenarnya Roro Kemuning itu? Dan apakah Narendra akan berhasil menemui Roro Kemuning? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.